Baik, selamat pagi, siang, sore, malam bagi Bapak, Ibu, Kakak, Abang, atau siapapun yang nonton video ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah William Napitupulu dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S2010. Dan ini adalah video penjelasan saya eh, pada program Sisop yang akan mempraktikkan tentang isu bounded issue yang akan kita gunakan situasinya adalah the consumer and producer problem. Jadi apa masalah ini? Isu ini itu sebuah situasi di mana kita punya sebuah produser dan consumer. Nah, produser dan consumer ini niatnya akan mengolah data pada sebuah array, di mana produser akan menaruh data pada array tersebut dan consumer akan mengambil data dari array tersebut. Masalahnya, array ini terbatas jumlah datanya. Kan kalau kita lihat sini ada sebuah buffer yang nanti nilainya akan 5. Kita rencananya karena akan praktikkan suatu proses, suatu operasi ya yang akan terus-terus berjalan, kita mau atur biar mereka tidak bisa melakukan tugasnya secara konsisten. Berarti produser akan terus-terus mengambil sampai sempat full, consumer bisa mengambil sampai sudah kosong. Dan sebaiknya tidak terjadi kayak sebuah tidak konsistensi, tidak terjadi sebuah kondisi racing atau deadlock atau apapun yang mungkin menyebabkan kegagalan dari eh, prosesnya. Alright, saya langsung jelaskan codingannya terlebih dahulu, baru nanti saya run. Pertama di sini ada dua definisi ya. Pertama 6 threads, itu ada dua. Jadi ini akan jumlah dari thread yang kita miliki ya. Satu thread buat producer, satu lagi buat consumer. Lalu besar dari array-nya ada 5. Oke, ini sini kita deklarasikan tiga fungsi. Pertama untuk producer, consumer, dan sebuah test and set. Ini akan memiliki akan terima variable pointer semua yang akan nunjukin oke kapan ini gerak dan kapan ini tidak gerak dan juga apa saja data eh, alamat data dari prosesnya. Oke, langsung masuk ke kamusnya ya. Oke, ada beberapa global variable. Pertama adalah buffer, yaitu besar dari array-nya. Selanjutnya adalah counter yang akan nunjukin ke kita kayak, oke, sekarang kita pada indeks array keberapa nanti. Berarti nanti digunakan dalam array ini ya, array buffer ini. In akan digunakan dalam producer, dan out akan digunakan pada consumer. Dan ini cuma nandai juga kayak, oke, sekarang ini giliran buffer yang indeks ke in untuk dimasukin data atau buffer indeks ke out untuk dikeluarkan data. Right. Dan nanti juga sebuah integer lagi untuk log. Log akan berubah antara 0 dan 1, di mana 0 itu yang nggak 1 sih bisa angka lain. Cuma 0 itu akan dianggap sebagai false dan 1 sebagai true. Nanti ini akan dipakai dalam penentuan kapan gerak produser atau consumernya. Oke, langsung ke dalam fungsi mainnya. Ini tidak terlalu penting, tapi saya langsung ke sini di mana dibangun sebuah bangun dari produser kita dengan loop ini. Berarti loop ini akan membangun em, pro- produser-produser kita dalam sebuah loop yang akan berjalan 5 kali ya, karena pakai sorry, 2 kali gara-gara ini pakai tadi 6%. Berarti akan ada 2 path yang mesti dilewati nanti. eh Nanti kita bilang di terminal, oke, bahwa produser telah dibangun. Oke, di sini juga kita buat lakukan sama untuk consumer. Kalau kita lihat di sini, eh, kan itu mengoper beberapa tipe data ya. Pertama, ID-nya, so itu array di mana sekarang produksinya yang keberapa, dan produsernya. Dan juga ada null. Ini memang ketika mau bikin sebuah produser consumer atau proses apa gitu, eh, karena sedikit lebih operasinya kita buat sebuah null sini karena kita belum mau oper data apa-apa sebenarnya. Oke, consumer tak terlalu berbeda juga itu. Dan sini kita bilang kita membangun juga sebuah parent terhadap setiap proses-proses ini, jadi parent proses eh, pada produser dan consumer. Lagi-lagi gunakan dilakukan 2 kali. Oke, dan sini kita langsung masuk ke fungsi produsernya ya, yang dipanggil tadi di bagian sini. Oke, fungsi produsernya pertama aku bilang terlebih dahulu, eh, ini akan mengambil dari fungsi get ID, dan ini akan nanti pas kita di terminal akan mengeluarkan error, tapi bisa kita ignore terlebih dahulu. JTID akan TID akan menampung ID dari proses tersebut. Nanti kita masuk ke sini ke check counter dan untuk check counter itu ini akan bergerak seperti sebuah. Jadi pertama kan dicek terlebih dahulu jika counter yang awalnya ingat nilainya 0
ukuran nggak dengan buffer size. Misalnya itu sudah lebih besar atau sama dengan buffer size, berarti udah penuh ya kan buffernya. Karena counter, jika kalian lihat di bawah sini, buffer akan terus-terus diiterasikan pas masuk ke bagian producer sini. Tapi misalnya, oke, sudah penuh, itu akan pergi ke check counter, berarti akan tertutup ya. Atau dalam kata lain, ini em, akan melakukan sebuah wait, akan wait terus dan menunggu nanti consumer menyelesaikan bagian tugasnya baru bisa gerak lagi. Oke, coba tapi kita tuliskan segala rasionya. Go to process, berarti kembali ke sini ya. Bukan pertama adalah sebuah loop, ini cuma mengatur aja berapa waktu dari setiap proses gimana, itu full sleep dari 3 detik nanti. Lalu print F untuk bagian kita section. Berarti tadi ini kan kita eh, ini masih masuk dalam entry sectionnya, berarti akan nunggu sebentar. Habis itu masuk ke dalam critical sectionnya, di mana kita pertama tuliskan dulu terminalnya apa prosesnya yang kita mau kerjakan. Jadi kita olah dari data dari terminal tersebut, data dari ID proses tersebut. Lalu kita simpan apa yang dikembalikan saat memanggilkan apa yang diproduksi oleh oleh proses ini ke dalam array buffer tadi pada indeks ke in, dan ini nanti juga akan teriterasi di sini. Jadi beda, bukan dengan counter, bukan sama counter plus plus. Alright, lanjut lagi. Berarti sekarang pas kena line 83 ini akan kena iterasi ya, counter berarti akan naik. Berarti karena sudah masuk sebuah data ke dalam buffer, counter berarti naik gara-gara sudah masuk satu data. Alright, kita print bahwa oke berhasil kita masukin datanya, dan kita bilang kita oke selesai pada critical section dan masuk ke remainder section. Dan ingat di sini daripada exit session dulu. Oke, pada exit session kita atur biar log kembali nilainya ke 0 karena tadi kena iterasi. Dan sekarang pada remainder section cuma pemanggilan ulang lagi dari tadi di atas ini ya. Ini nanti cara loopnya kita kayak kembali ke atas. Consumer saya nggak terlalu berbeda. Relatif sama, cuma ibaratnya kita mau mengambil data kan dibanding mau mengeluarkan data. Jadi kita pakai buffer yang out tadi, hanya untuk penamaan. Dan juga pada counter, tadi kan nambah gara-gara makin penuh kan itunya. Sini kan kurang karena makin kosong buffernya. Sama seperti tadi, ini juga akan em, melakukan sebuah loop kembali ke atas. Dan terakhir ada fungsi tas dan set ini cuma akan menerima em, apa waktu untuk clock, apa bagus apa waktu untuk clock menaik nilainya atau tidak. Right, kayaknya itu saja sih dari penjelasan codingannya. Coba saya run dulu ya. Oke, dokumen, plus, sysop. Oke, dan nama dari eh file saya bikin func favorite c. Oke, seperti saya kan ada error nanti, tapi diamkan saja error itu. Bisa kita lagi dengan ini aja. Access. Oops. Out. Ya, dan coba kita perhatikan dulu hasilnya. Kita bisa lihat sekarang masih dalam sesi produksi ya. Dan sekarang mau masuk ke eh, konsumsinya. Dan nah, kita lihat ada sebuah permasalahannya. Oke, saya berhentikan dulu di sini. Coba kita lihat dulu dari awal. Oke, awalnya kan aman kan, counternya kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, dan ini cocok dengan angka dari buffernya kan. Nah, namun ada masalah eh, ketika sampai ke sini. Kok sampai ke 6 angkanya ya? Harusnya kan sampai ke 5 saja, dan pas dari 5, turun ke 4, 3, 2, 1. Dan bahkan datanya terulang nih kan, yang 0 ini. Jadi pas masuk sini, eh, sesi bagian konsumernya mengalami ketidakkonsistenan. Berarti sampai terus kalau kalian ini jadi negatif angkanya. Berarti cuma ibaratnya ini kayak mengambil data terus-terusan. Tapi berarti kita nggak mau begini kan? Kita mau biar bisa konsisten, angkanya jangan yang negatif. Jadi kayaknya, tapi untuk itu sih cuma penanda aja. Kalau kita dari data di buffernya, mana berhasil kita produce dan konsum pada setiap lima tipe data kan? Nggak ada kayak yang ke overlap. Namun akan ada permasalahan gara-gara ya counternya eh, mengatakan bahwa ada ketidakkonsisten. Berarti ada isu di sini yang harus kita coba perbaikan. Tapi itu saja kayaknya untuk penjelasan dari programnya.
Eh, sekian, terima kasih.